Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soraya Ananda dengan NIM 104042400049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil study case saya mengenai Measuring the Personal Brand of Najwa Shihab. Who is Najwa Shihab? Najwa Shihab ini lahir pada 16 September 1977 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dia telah menduduki pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, Najwa Shihab ini memiliki banyak karir. Yang pertama itu menjadi reporter dan anchor Metro TV pada tahun 2000 sampai dengan 2017. Yang kedua itu sebagai pembawa acara Mata Najwa sejak 2009. Nah, yang terakhir itu sebagai pendiri Narasi.tv dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Lalu Najwa Shihab itu juga memiliki beberapa penghargaan. Yang pertama itu sebagai presenter berita terbaik Panasonic Global Awards. Lalu yang kedua itu mendapatkan penghargaan dengan kandidat Most Inspiring Woman versi berbagai media nasional. Nah, selanjutnya itu ada interviews, artikel, publication, and social media. Nah, Najwa Shihab beliau ini sering menjadi narasumber dalam forum nasional seperti Indonesia Millennial Summit, B20, dan Women Lead. Dan dia juga banyak diwawancarai oleh media seperti Kompas, CNBC Indonesia, dan Tirto.id. Selanjutnya di sini ada sosial media dari Najwa Shihab tersebut, bahwa beliau ini di Instagram memiliki kurang lebih followers 24,5 juta. Beliau ini sangat aktif di dalam media sosial karena ia selalu bersuara dan lebih dikenal karena media sosial beliau ini. Lalu selanjutnya itu ada analisis personal branding. Nah, analisis personal dan branding ini yang pertama itu yaitu ada nilai inti dan kepribadian. Najwa Shihab ini menonjolkan nilai yang pertama, integritas. Nah, beliau ini menjunjung tinggi kebenaran dan transparansi. Yang kedua, beliau ini berani berbicara dan bertanya pada isu-isu yang sensitif. Dan maksud dari sensitif itu misalnya seperti sekarang itu ada hal-hal yang sensitif dari pemerintah. Nah, Najwa Shihab ini sangat gercep untuk membahas isu tersebut. Lalu yang ketiga itu ada kecerdasan dan empati. Najwa Shihab ini suka memadukan logika dan rasa yang dalam setiap dalam hal ketika dia diwawancara oleh media. Lalu yang keempat itu ada keadilan sosial. Beliau ini sangat fokus pada isu rakyat yang kecil dan kesetaraan. Jadi rakyat itu memandang Najwa Shihab ini sangat positif. Nah, lalu di sini selanjutnya ada visibilitas. Najwa Shihab ini sangat terlihat di berbagai media. Yang pertama itu menjadi ikon media independen melalui program Mata Najwa dan kanal Narasi. Yang kedua itu beliau ini aktif di media sosial, mengunggah konten edukatif dan sosial. Yang terakhir, beliau ini kerap tampil dalam kampanye nasional, kolaborasi sosial, serta acara universitas dan NGO. Nah, selanjutnya itu ada konsisten. Pesan yang dibawa Najwa sangat konsisten, yaitu berpikir kritis, berbicara lantang, bertindak benar. Nah, baik di TV ataupun di YouTube maupun di acara publik lainnya, Najwa Shihab ini menjaga gaya komunikasi, bahasa tubuh, dan nilai yang sama. Ia juga menjaga kredibilitas dengan tidak terlibat dalam isu partisan. Nah, selanjutnya di sini ada value proposition atau keunikan yang membuat Najwa berbeda ini, yaitu bahwa beliau itu orangnya profesionalisme jurnalis dan empati manusiawi. Yang kedua itu ia tidak hanya menyampaikan berita tetapi juga menggerakkan opini dan perubahan sosial. Oh iya, Najwa Shihab itu juga memiliki suara yang khas dan karakter yang khas yang seperti yang kita lihat di publik. Nah, selanjutnya di sini ada metrik kuantitatif. Bahwa Najwa Shihab ini memiliki subscribers YouTube yang YouTube-nya itu berisi dengan narasi-narasi positif yang membahas tentang isu-isu yang sensitif. Di sini dia memiliki subscriber kurang lebih 4 juta. Lalu penampilan media dia itu lebih dari 200 kali dalam hal nasional dan internasional.
Dan juga di sini ada endorsement atau brand collaboration-nya, bahwa beliau ini bekerjasama dengan brand sosial dan kampanye publik. Nah, bukan iklan komersial murni ya. Lalu di sini selanjutnya ada metrik kualitatif. Nah, pada aspek persepsi publik, yaitu dikenal sebagai figur independen, kritis dan inspiratif, dipercaya lintas generasi dan gender, di semua kalangan generasi dan gender. Lalu yang kedua itu reputasi di media masanya itu positif dan sangat kuat. Banyak media itu menempatkan Najwa Shihab sebagai ikon integritas media Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada analisis sentimen publik. Nah, di sini Najwa Shihab memiliki 80% positif itu berisi dengan inspiratif, berani dan berintegritas. Lalu yang 15%-nya netral, 5%-nya lagi negatif. Nah, maksud negatif itu ini tuh kritik dari pihak yang tidak sejalan dengan pendapat Najwa Shihab tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada penilaian komprehensif. Nah, Najwa Shihab ini berhasil membangun personal brand yang kokoh dan kredibel karena yang pertama memiliki nilai yang jelas dan konsisten, menggunakan media sebagai alat edukasi dan pemberdayaannya, menjaga hubungan baik dengan publik melalui dengan konten yang relevan dan autentik. Nah, brandnya bukan sekedar dengan terkenal, tetapi juga bermakna dan dipercayai oleh banyak orang. Keberhasilannya sebagai entrepreneur di dunia media ini membangun narasi dari dalam ekosistem media Indonesia. Dan dia itu memperlihatkan kemampuan mengubah dari dalam, membangun media movement berbasis nilai, tetapi bukan hanya profit. Oke. Sekian saja presentasi dan pemaparan materi dari study case saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup. Terima kasih.